Halo. Kali ini administrasi akan membahas tentang sifat dari Hibino Kafka si kaiju nomor 8 berdasarkan pandangan psikologis ya guys. Oke, jangan terburu-buru, mari kita bahas. Untuk menjelaskan lebih mendalam tentang sifat orang yang merasa dirinya mampu menghadapi masalah, berani mengambil risiko, dan bersedia berkorban, yang dalam hal ini dimiliki oleh si Hibino Kafka dalam konteks psikologis. Mari kita telah lebih rinci dari berbagai sudut pandang psikologis dari sifat Hibino Kafka atau si kaiju nomor 8. Kafka memiliki karakteristik individu yang memiliki kepercayaan diri tinggi, cenderung mengambil resiko, dan bersedia berkorban untuk mencapai tujuan tertentu. Hal ini merupakan fenomena yang kompleks, melibatkan banyak faktor psikologis, sosial, dan kontekstual. Dalam psikologi, sifat-sifat seperti ini seringkali dikaji dari beberapa perspektif yang berbeda, termasuk teori kepribadian, teori motivasi, dan juga perilaku prososial. Dalam perspektif psikologis, sifat dari Hibino Kafka termasuk dalam 2 kategori sampai 3 kategori. Yang pertama adalah self-efficacy atau keberanian diri. Keberanian diri merujuk pada keyakinan individu akan kemampuannya sendiri untuk berhasil dalam situasi tertentu atau untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Pendapat ini berdasarkan Bandura tahun 1977. Konsep ini merupakan bagian integral dari teori sosial kognitif yang dikembangkan oleh Albert Bandura. Menurut Bandura, self-efficacy atau keberanian diri adalah salah satu prediktor penting dari bagaimana individu memilih tindakan mereka, seberapa keras mereka berusaha dalam menghadapi tantangan, dan seberapa tahan mereka terhadap kegagalan. Dan ya kalian tahu sendirilah, Hibino Kafka selalu berani dalam mengambil resiko. Bahkan saat dia melawan kaiju nomor 10, dia berani terang-terangan berubah menjadi wujud kaiju di hadapan Kapten Mina dan Wakab Hoshina. Kafka dengan keberanian diri yang tinggi cenderung berani mengambil tantangan dan tidak takut untuk mencoba hal-hal baru atau menantang dari mereka sendiri. Kafka cenderung lebih fokus pada pencarian solusi daripada terjebak dalam perasaan putus asa ataupun kegagalan. Kafka bertahan dalam adversitas dan mampu bertahan dalam menghadapi kesulitan dan tidak menyerah dengan mudah. Kafka yang memiliki keberanian diri tinggi mungkin merasa yakin dapat mengatasi serangan dari kaiju humanoid manapun, sehingga Kafka lebih cenderung untuk mengambil inisiatif melindungi teman-temannya. Bahkan sampai saat melawan kaiju nomor 9, dia merasa bahwa dia harus lebih berjuang daripada yang lain, yang pada saat itu Kapten Mina telah siap dalam pertempuran dan siap membantu Kafka. Yang kedua, motivasi berprestasi tinggi. Motivasi untuk berprestasi tinggi mengacu pada dorongan intrinsik yang kuat untuk meraih pencapaian yang signifikan dalam kehidupan. Pendapat ini menurut MC Celan tahun 1961. Kafka memiliki motivasi untuk berprestasi tinggi yang berakibatkan dia cenderung memiliki standar yang tinggi untuk diri sendiri dan berusaha keras untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Kafka mencari kesempatan untuk menguji kemampuannya dalam pertempuran. Kafka juga memiliki keinginan yang kuat untuk berhasil dan bersedia mengorbankan waktu dan energi yang diperlukan untuk mencapai tujuannya. Hal ini tercermin ketika Kafka memiliki kekuatan kaiju nomor 8 pun masih belajar bela diri kepada Wakab Hoshina. Motivasi untuk berprestasi tinggi dapat berinteraksi erat dengan keberanian yang tinggi, di mana Kafka yang percaya diri dalam kemampuannya juga cenderung memiliki motivasi yang kuat untuk mencapai puncak kekuatan agar bisa melindungi teman-temannya. Jadi, 2 sifat itu juga melekat pada Kafka ya guys. Untuk sifat yang ketiga adalah pengambilan risiko. Pengambilan risiko adalah perilaku yang melibatkan pengambilan keputusan di mana seorang memilih tindakan yang memiliki potensi hasil tidak pasti atau konsekuensi negatif. Pendapat ini menurut Webel dan Milliman tahun 1997. Konsep ini terkait erat dengan toleransi resiko individu, yaitu sejauh mana seorang mampu merasa nyaman atau mampu menghadapi ketidakpastian dalam keputusan mereka. Di sini, Hibino Kafka selalu mengambil resiko untuk mengorbankan dirinya, karena dia beranggapan bahwa semua beban ini berada di pundakku. Sampai saat pada chapter Ichikawa Reno yang sudah mampu menguasai senjata kaiju nomor 6 pun harus menasihati Kafka agar percaya pada teman-temannya dan memberikan toleransi kepada teman-temannya untuk berjuang. Kafka tidak merasa terlalu terganggu atau takut akan konsekuensi negatif yang mungkin terjadi. Saat melawan kaiju nomor 9, di mana Wakab Hoshina berkata jika Kafka menjadi kaiju lebih dari 30 menit, kemungkinan dia selamanya menjadi kaiju. Saat pernyataan ini muncul, Kafka tetap bertahan dengan mode kaijunya karena dia tidak takut akan resiko apapun. Yang terpenting adalah keselamatan rekan-rekannya. Ya, itu tadi guys, pelajaran yang bisa kita ambil dari sifat Hibino Kafka si kaiju nomor 8.
Dia secara garis besar memiliki sikap berani, rela berkorban, dan bertanggung jawab atas timnya. Oke, sekian dari pembahasan administrasi. Jangan lupa subscribe ya guys, dan terima kasih.